Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Latifa. Saya dari Prodi Pendidikan IPA FMIPA UNY. Nah, saya akan membagikan video tips belajar sehat di rumah saja. Nah, saya sedang KKN di Dusun Banjarsaring, Legaharjo, Cangkringan, Sleman. Tips belajar sehat di rumah saja. Kamu sulit fokus saat belajar di rumah? Yuk, simak tips belajar online di rumah yang efektif selama pandemi COVID-19 berikut ini. Ya, yang pertama, buat tempat belajar paling nyaman. Setiap hari, apakah kamu belajar di kamar? Nah, coba deh kamu keluar dari kamarmu dan cari tempat nyaman lain yang ada di rumah untuk kamu jadikan tempat belajar baru di rumah. Kamu bisa belajar di teras rumah, area balkon, atau bahkan di meja makan untuk kamu yang suka ngambil. Nggak perlu memakai meja baru, pakai saja meja yang ada di rumah dan sulap menjadi area belajar pribadi kamu. Seru kan? Batasi penggunaan gadget dan televisi. Gadget dan televisi selalu menjadi gangguan nomor satu saat kamu sedang ingin fokus belajar online. So, pastikan gadget seperti handphone dan tablet kamu dalam sudah keadaan silent atau saat kamu mulai belajar. Jika perlu, kamu bisa mematikan notifikasi agar tidak tergoda untuk membuka gadget setiap ada notifikasi yang masuk. Tak kalah penting, pastikan kamu belajar di tempat yang kondusif dan jauh dari gangguan televisi. Televisi yang menyala akan membuat kamu hilang fokus dan materi pelajaran pun jadi sulit untuk kamu pahami. Yang ketiga, buat jadwal belajar. Kunci agar kamu selalu disiplin dalam belajar adalah dengan membuat jadwal belajar. Tanpa jadwal yang jelas setiap harinya, kamu bisa lalai dalam menyelesaikan berbagai tugas yang ada. Buat jadwal belajar yang efektif dengan tetap perhatikan banyaknya materi yang harus dipelajari. Jadwal yang terlalu padat juga akan membuat kamu cepat lelah. Pastikan tiap pelajaran yang dimasukkan ke dalam jadwal belajar bisa dipelajari semaksimal mungkin. Jangan buru-buru pindah ke materi lain karena ingin cepat menyelesaikan waktu belajar. Kemudian yang keempat, tulis catatan. Nah, apakah kamu suka bengong saat guru sedang menjelaskan kelas online? Nah, menulis catatan bisa membantu kamu untuk lebih fokus pada pembelajaran. Kamu pun jadi sibuk untuk mendengarkan dan mencatat semua poin penting yang dijelaskan oleh guru. Tidak ada waktu lagi untuk membuka handphone atau membuka situs lain di luar pelajaran. Kemudian yang kelima, belajar sambil mendengar lagu kesukaan. Bagi sebagian orang, belajar sambil mendengarkan musik bisa menambah semangat serta konsentrasi. Dihasil dari Hello Sehat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan University Health News, saat kamu mendengarkan musik, saraf-saraf di otak akan jadi lebih efektif, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan suasana hati dan kemampuan kognitif otak, terutama daya ingat. Nah, karena selera musik tiap orang berbeda-beda, maka saat kamu sedang belajar, berilah lagu kesukaan kamu yang bisa membangkitkan semangat. Yang keempat, siapkan cemilan. Nah, supaya nggak cepat ngantuk, pengunyah cemilan cukup disarankan untuk menjaga kamu tetap fokus, tapi jangan menjadikan kamu malah sibuk makannya. Pilih cemilan yang bergizi untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh kamu agar tidak mudah terserang virus. Misalnya, kamu bisa mengonsumsi buah-buahan, kacang-kacangan, coklat, keju, atau yogurt. Kemudian, yang ketujuh, jangan lupa refreshing. Nah, di sela-sela belajar, refreshing juga penting untuk menjaga pikiran kamu tetap sehat dan fokus. Coba lakukan hobi kamu saat sedang istirahat belajar, misalnya menyiram tanaman, memberi makan hewan peliharaan, membaca buku, menonton film, meditasi, atau seperti yang di gambar ini, bisa menonton drama Korea. Yang kedelapan, memiliki pola pikir yang positif.
Pendekatan belajar yang positif akan membuat pikiran kamu untuk belajar dibandingkan dengan belajar sambil terganggu oleh masalah pribadi dan kekhawatiran lainnya. Ini juga membantu kamu tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain. Yang selanjutnya, dapat pendapat negatif pada cara kamu memandang belajar itu seperti apa. Maka dari itu, pikiran positif sangat penting saat sedang belajar agar apa yang dibaca juga terserap ke otak dengan baik. Kemudian yang kesembilan, tentukan durasi waktu untuk belajar. Kamu mungkin kesulitan meninggalkan tugas yang belum selesai. Dengan belajar secara daring sangat mudah untuk mendorong diri kamu sendiri untuk menyelesaikan semuanya sekaligus dan nantinya malah kehabisan tenaga. Dari sekarang, kamu harus mendurasikan waktu belajar kamu dengan membuat rencana atau mengatur jadwal belajar. Sebisa mungkin patuhi aturan 8 jam dalam satu hari. Jangan belajar secara berlebihan seperti lebih dari 10 jam, sebab otak juga butuh istirahat. Yang ke-10, buat grup obrolan di akun media sosial. Percayalah pada pepatah bahwa 2 atau lebih kepala lebih baik daripada 1. Buat obrolan grup dengan teman-teman kamu. Obrolan grup mendorong kamu untuk mendiskusikan pelajaran, memberikan tanggapan pada materi yang dipelajari, dan meninjau catatan-catatan yang belum lengkap. Nah, untuk memastikan bahwa obrolan grup berharga dan berguna, putuskan obrolan mana yang akan didiskusikan sebelumnya dan tetap berpegang pada topik ini. Selain itu, pendekatan pembelajaran yang lebih sosial juga dapat membantu kesehatan mental kamu, terutama di tengah pandemi seperti ini. Yang ke-11, tetap berhubungan dengan guru maupun dosen. Salah satu kunci sukses pembelajaran secara daring adalah memiliki hubungan baik dengan guru maupun dosen. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan tentang perkuliahan atau hal-hal yang lebih spesifik. Hubungi mereka juga jika Anda memiliki masalah akademis atau bahkan pribadi. Mereka dapat menawarkan nasihat yang tepat tentang mata pelajaran yang mempengaruhi kinerja kamu. Yang terakhir, istirahat yang cukup. Nah, dengan istirahat yang cukup bisa membuat kamu kembali bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.